Umat Stasiun Bangkung yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tuhan datang untuk mengangkat kita dari kelumpuran dosa, kerapuan dan kelemahan, karena manusia telah jatuh. Akibat tidak setia pada janji dan kesetiaan pada Allah. Sekalipun manusia mengalami keberdosaan, Allah sekali-kali tidak melupakan manusia. Ia setia, bahkan Dia turun dari tahtanya yang kudus dan menjumpai manusia yang berdosa itu. Dalam kerahimannya Allah mengampuni. Marilah di awal perayaan ini dengan rendah hati kita mengakui kelemahan, dosa dan kesalahan kita, seraya memohon belas kasih kerahiman Allah bagi dosa dan salah kita, dan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita supaya kita sanggup melakukan yang benar dan baik. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Manusia yang harus ditinggikan di salib. Seperti ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan kasihanilah kami. Allah mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Kami yang marah, yang Engkau telah mengutus Putra-Mu bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dan dalam cinta kasih-Mu Engkau mencakup segala yang ada dan mengampuni dosa-dosa manusia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kami telah berjasa, melainkan karena Engkau kaya akan belas kasih terhadap orang berdosa. Terimalah wujud dan intensi keluarga yang ada dalam perayaan ini, dan orang-orang yang kami janjikan Tuhan. Semoga mereka mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau ada dalam hidup mereka masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab kedua Tawarikh. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia
setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdi. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel, mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintah Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja negeri Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gadarusa, di tempat itu kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku
biarlah menjadi kering tangan kananku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah memegangkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan dunia. Pada suatu malam Yesus bersabda kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu, saudara dan saudari yang saya kasih, selamat pagi semuanya. Minggu ini biasa disebut dengan istilah Minggu Letare. Kalau masa Natal menjelang pesta Natal, Minggu Gaudete, minggu ini Minggu Sukacita, dengan alasan masa kebangkitan, masa Paskah hampir tiba. Maka orang mulai mempersiapkan segala-galanya. Dan biasanya mulai tanggal 16 itu novena perayaan menyongsong pesta Paskah sudah mulai dimadahkan. Saat ini kita lagi berada dalam novena Santo Yosef, karena tanggal 19 yang akan datang pesta Santo Yosef, pelindung gereja yang kudus, pelindung keluarga, pelindung kita semua. Baik, kita batasi percakapan kita pada dialog Yesus dengan Nikodemus. Pertama, siapa Nikodemus? Nikodemus adalah satu dari sekian pemimpin agama Yahudi. Dia adalah orang dari kalangan Farisi, kaum elit, orang yang punya peranan penting di bidang keagamaan. Nikodemus secara pribadi mengenal Yesus, mencintai Yesus, dan terpesona pada Yesus. Tentu alasannya nanti kita lihat mengapa dia terpesona pada Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang yang memiliki pemahaman religius, memiliki tradisi dari Perjanjian Lama, sebagai ahli kitab dan pemimpin dalam agama Yahudi, dia menjumpai Yesus. Dia bertukar pikiran dengan Yesus. Dia berbicara dengan Yesus tentang apa yang dia alami sebagai orang beriman dan sekaligus sebagai pewarta iman Perjanjian Lama, dan sekaligus ingin mendengar dari Yesus tanggapan Yesus berkaitan dengan agama yang sudah ada dalam tradisi, dalam pengalaman bangsa Yahudi, dan juga berkaitan dengan ajaran-ajaran yang nampaknya ada kebaruan. Nampaknya Yesus ini ingin merubah banyak tradisi, dan dia banyak pengikutnya. Jadi Yesus dipandang oleh Nikodemus sebagai tokoh pembaru, tokoh inovasi yang sangat mempengaruhi kaum milenial.
Tetapi tidak hanya kaum milenial, ternyata banyak juga pengikutnya orang-orang dewasa, orang-orang berkeluarga, bahkan juga elit. Karena dari murid Yesus ada Petrus, ada Levi pemungut cukai, ada dokter Lukas, ada orang-orang cendekiawan, ada orang-orang yang mengikuti dia, dan juga ada wanita-wanita saleh. Karena itu dia terpesona melihat orang muda ini baru tampil dalam kesederhanaannya, dalam kecerdasannya, dalam kehebatannya. Dia bergaul dengan semua orangnya. Dia bisa makan di mana saja. Dia tidak peduli apa itu rumah pendosa, rumah pemungut cukai, atau rumah orang saleh. Dia tidak mau tahu. Mereka juga tahu, Nikodemus tahu dia masuk di rumah Sakeus, orang kaya itu. Dia tahu dia masuk juga di pemungut cukai. Dia tahu juga kalau Yesus ke Betania, dia masuk di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Inilah dasar Nikodemus terpikat, terpesona, dan ingin menjumpai Yesus. Nah, dari aspek ini Nikodemus ini orang yang juga berani keluar dari kemapanan jabatan sebagai elit religius. Dia keluar dari klaster-klaster di mana mereka menjadi kelas tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dia ingin untuk seperti Yesus, kok ini anak muda ini bisa bergaul bebas. Tapi ini anak muda ini tidak jelas sekolahnya di mana, tapi bisa bertanggung jawab. Padahal dalam usia 12 tahun di Kenisa, itu Nikodemus tahu. Kok orang muda ini bisa melakukan tanda dan mujizat melampaui nabi-nabi sebelumnya, menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang dilihat dan dirasakan oleh Nikodemus, yang mendorong Bapak Nikodemus ini bertandang ke Yesus malam hari. Apa kata Yesus? Sama seperti Musa meninggikan ular, dia harus ditinggikan. Yesus juga mulai dari pengalaman Nikodemus. Nikodemus kenal Musa, dan Nikodemus lebih dekat dengan Musa karena usia Nikodemus dibanding Yesus, dia lahir lebih dulu. Karena itu pengalaman cerita tentang Musa sebelum Yesus tahu, Nikodemus pasti tahu. Jadi cara dan gaya Yesus mulailah dari pengalaman. Dia mulai mengangkat orang yang dia kagumi, yang Musa kagumi sebagai tokoh dan pemimpin bangsa Israel, yang membebaskan melalui Musa Allah bertindak sebagai penyelamat bangsa dari perbudakan Mesir, yaitu Musa. Dan di sini pengalaman yang sangat spektakuler, ya, sangat signifikan, itu pengalaman Musa dalam kaitan penyembuhan. Orang-orang yang dipanggul luar bisa, orang-orang yang mati kena nembak-nembak, mungkin zaman ini belum ada corona, yang kena corona ini. Musa bingung ini mau bagaimana nih Tuhan, orang ini mati satu persatu. Sementara tanah yang kau janjikan masih jauh. Bagaimana ini? Makan tiada, minum tiada, orang beruntung air tiada. Tuhan menyelenggarakan. Angkat toga. Pukul
Tenggara ke langit berdoa minta turun mana. Nah ini pengalaman Musa yang demikian dikagumi oleh Nikodemus ditampilkan. Dan apa yang terjadi waktu itu? Musa disuruh untuk membuat ular tembaga. Dan Yahweh katakan, siapa yang memandang ular tembaga ini, dia akan sembuh sekalipun dia dipagut ular terus. Lalu Yesus membuat sandingan cerita narasi. Kalau Musa begitu, maka Allah meninggikan putra manusia. Tadi dikatakan, sebagaimana Musa ditinggikan, meninggikan ular di padang, demikian putra manusia harus ditinggikan. Anda mau percaya, Anda mau selamat, tinggikan putra manusia. Belum tahu siapa putra manusia. Pelan-pelan berproseslah. Bukan Yesus belajar dari Nikodemus, sekarang Nikodemus sedang diajar oleh Yesus. Guru perjanjian lama, guru Taurat, guru Farisi ini lagi duduk di hadapan guru ilahi, dia sebagai murid. Nikodemus ini contoh murid yang mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau ditanya siapa Nikodemus, dia ini masa lalunya pemimpin agama Farisi, masa lalunya ini religius, tapi hari ini di Injil ini dia itu murid, pendengar Yesus. Dia mendengarkan, ya. Dan apa yang dikatakan Yesus supaya setiap orang percaya padanya beroleh hidup kekal. Kalau Musa melalui ular tembaga menyelamatkan orang dari bisa-bisa dari racun-racun, dari pandemi mungkin, Yesus lebih dari itu. Putra manusia yang membebaskan orang dari dosa dan membawa orang untuk hidup kekal. Tambah bingung pasti si Nikodemus ya. Karena begitu besar kasihan, kemudian Yesus sekarang menunjukkan kalau itu terjadi bukan karena Musa, bukan karena putra manusia, atau dalam hati dirinya Yesus, tapi karena alam ngasih. Kuncinya di sana. Alam ngasih. Kalau Anda mau dimakan pandemi, ya bisa saja. Tapi kalau Anda mau selamat, percaya alam ngasih. Begitu kita mengatakan Tuhan pasti mengasihi saya, Tuhan menyelamatkan saya. Selama kita tidak akui alam mengasihi kita, ya kita cemas, kita takut. Tapi begitu kita mengakui alam mengasihi saya, ya. Allah menyelamatkan. Ini yang pertama yang disampaikan Yesus. Dan bukti dari kasih Allah mengaruniakan, memberikan dirinya dalam putranya yang tunggal. Ya. Jadi untuk kita, ia memberikan dirinya total. Allah mencintai kita total, penuh, secara totality, secara penuh dia memberikan. Dulu Abraham coba-coba yang memberikan putranya Ishak, tapi kan dia ragu-ragu. Maka Tuhan berkata, asik kerja, saya yang siapkan jimbal itu. Ya, itu sama-sama tunggal, Ishak juga tunggal, sama-sama tunggal, Ismail juga tunggal. Maka dari dulu ada untuk orang Islam ya, mengenangkan Abraham atau Ibrahim mempersembahkan Ismail.
Ini sini kita lihat ya. Ya, pendek ini tapi dalam dia punya narasi imannya. Tujuan yang kedua, dia memberikan putra Allah itu supaya kita tidak binasa. Kebinasaan adalah kehidupan berada di luar genggaman kasih Allah. Kebinasaan adalah kehidupan tanpa cahaya. Kebinasaan adalah kehidupan tanpa terang. Kebinasaan adalah kehidupan tanpa kenal di luar diri sendiri. Kita baca kalau dalam gelap kan yang kenal diri kita sendiri. Saya bisa tahu berapa mata saya masih ada, telinga saya, tapi mata orang lain tidak lihat, wajah orang lain tidak lihat, baju orang lain tidak lihat. Itulah kebinasaan. Di mana saya tidak bisa melihat lagi Anda. Anda tidak ada untuk saya. Maka hidup orang yang egoistis, yang melupakan orang lain, mengabaikan orang lain, tanpa mengakui keadaan orang lain, itulah kebinasaan. Jadi sudah banyak orang binasa, manakala dia egois, manakala dia individualistis. Kita sudah membinasakan relasi kontak dengan adanya HP, kita lupa komunikasi face to face. Kita pakai FB, Facebook, komunikasi tak langsung. Ini bahaya. Kita sudah mulai merusak dan memutuskan mata rantai relasi personal, relasi face to face. Dan karena itu juga cinta, misalnya contoh guru dan murid pelan-pelan kikis, tidak ada tatap muka. Murid bisa tipu gurunya. Hadir di sekolah, hadir. Kamu lagi belajar ya, dia tidur, lalu dia lembang itu baju seragam, dia foto, padahal di tempat tidur. Itu sudah terjadi, anak semakin kirim ke Luis lagi foto di kampungan. Hei, waktu saya lihat foto ini kakinya, celananya tidak celana seragam. Ya, ini celana sepak bola ini. Nah, ini terjadi ya. Terjadilah, saudara dan saudari, ini kebinasaan. Allah mengutus putranya ke dunia bukan menghakimi, ini penting. Dia datang, dia tahu kita orang berdosa. Biarlah orang sendiri mengakui dosanya. Ya, lihat, saya beri contoh saja. Wanita pelacur, dia datang dan menangis kepada Yesus. Padahal Yesus tidak undang dia. Yesus lagi makan bersama pemungut cukai, tiba-tiba dia nyolong masuk. Dia menangis, mengakui dosanya, mengurapi kaki Yesus. Sakeus juga sama. Seandainya saya telah mengampuni ke orang, ya saya kembalikan 4 kali lipat. Yesus hanya menjawab, rumah ini adalah putra Abraham, pantas mendapat keselamatan. Saudara dan saudari, barang siapa percaya padanya, ia tidak dihukum. Maka kunci pertama untuk menerima hidup kekal adalah iman. Percaya. Iman dalam kategori credo, ya, iman dalam kategori penyerahan diri, dan iman dalam kategori pengharapan. Believing faith, trusting faith, and expecting faith. Ini faal iman. Kita banyak kali hanya sampai faal 1, iman kredos, karena didoakan terus. Jarang kita iman
hitung-hitung kita kasih derma, kasih APP, hitung-hitung kita kasih waktu sampai orang dodo, hitung-hitung kita kasih lu, hitung-hitung, ya, hitung-hitung ya. Tapi kalau orang imun dengan penuh penyerahan diri totaliter, bahkan nyawanya sendiri. Yang kedua adalah kasih. Kunci yang kedua, karena Tuhan melalui Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman yang hidup, iman yang bertumbuh dan berakar dalam serta berbuah lebat adalah iman dari Dia yang melakukan kasih. Olehnya dalam masa prapaskah ini ada 3 hal yang menjadi kewajiban iman kita. Yang pertama doa. Itu wujud kasih kita pada Allah. Kalau kita datang berdoa, itu bukti orang-orang beriman mengasihi Allah. Dia menyapa Allah, dia menyandarkan diri pada Allah, dia memohon berkat-berkat Allah, dan dia mensyukuri. Yang sudah dia terima dia syukuri, yang belum dia minta. Itulah doa. Maka doa itu bagian dari kewajiban masa prapaskah. Yang kedua, puasa. Dengan berpuasa kita mati raga, kita lari, kita mengatur hawa nafsu, terutama serakah, korupsi, ya, kenikmatan akan makanan dan minuman dan lain-lain. Karena itu orang berpuasa berpantang 4 Jumat tambah 1 Rabu Abu, tambah Jumat besar. Dengan itu kita memiliki sesuatu. Buah dari puasa dan doa kita amal kasih. Maka tidak usah pikir ke Bapak Ibu, Bapak Stanis, jangan pikir lagi saya uang dari mana untuk KPP. Dari puasa Bapak. Kalau Bapak tidak ada uang KPP berarti belum berpuasa. Ya. Itu saja logis. Karena itu APP adalah amal untuk aksi pembangunan. Nanti melalui gereja uang-uang itu bisa untuk amal kasih, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang sakit, untuk pembangunan kapela-kapela, untuk karya pastoral itu uskupan. Karena itu uang itu akan dikirim ke uskupan, ke KBI sampai ke Roma. Inilah kewajiban dari kasih diungkapkan lewat 1 doa, 2 puasa, dan 3 derma. Ya, anaknya Om Lain kan tahu itu 2D 2K, kalau dia sekami kan dia tahu. Doa, derma, ya, korban dan kesaksian. Itu kan itu 4 kata semboyan sekami. 2D 2K, mereka itu karya kerasulan Paus. Anak dan remaja biasanya masuk sekami. Nah ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari, karena itu Tuhan beritahu hentikan berbuat jahat seperti membenci terang. Perbuatan-perbuatan jahat yang tidak nampak karena kita tinggal dalam gelap. Mari kita datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam nama Allah dan untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloriam, hanya bagi Allah kemuliaan kita berikan.
Semoga minggu lekare ini, minggu sukacita ini juga membawa kita, karena hari-hari yang telah lewat telah kita jalani dalam bimbingan dan berkat Tuhan. Kita berdoa untuk semua keluarga kita, ya, dan istimewa hari ini untuk keluarga yang mengalami kedukaan. Semoga mereka diberi penghiburan dan karunia kebangkitan dan hidup kekal yang Tuhan katakan dalam Injil ini juga akan dia terima sesuai imannya dan amal kasih dan kemurahan. Mari kita berdiri, kita mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turut tempat penantian pada kediaman orang mati, yang disuruh ke sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari setiap kedatangan dan mati, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan telah membuat kita seperti adanya manusia terang dan gelap, yang menyadari bahwa yang baik adalah anugerah dari Bapa Surgawi. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia akan mendengarkan setiap ungkapan doa-doa kita. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan rukun, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Marilah kita memohon kepada kami ya Tuhan. Bagi pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan bagi sesama. Marilah kita memohon kepada kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan segala-galanya, yaitu para pengungsi, para buangan dan korban perang. Ya Bapa, kasihanilah dan hiburlah mereka yang terpaksa mengungsi dan dibuang dari tengah masyarakat. Marilah kita memohon kepada kami ya Tuhan. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami cobaan, ya Bapa, tunjukkanlah kiranya salib Putramu kepada sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami cobaan. Marilah kita memohon kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia, bukan untuk menghukum melainkan menyelamatkan. Dampingilah kami dan keluarga umat di stasi Bangkung ini, baik dalam suka maupun duka hidup mereka. Jadilah penyelamat bagi kami semua melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Pada bakti nomor 231. Kami bawa persembahan roti dan anggur ini, lambang kurban diri kami dalam amal kasih. Terimalah ya Bapa persembahan umat-Mu bersatu selalu berbakti kepada-Mu. Namun karena kurban kami
sehingga dengan hidup lebih sederhana, dengan memberi makan kepada saudara-saudara yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu bersama kalangan para malaikat kami memadu suara dan mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus Allahku, kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus dan persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Siprianus, serta para imam diakon dan semua pelayan umat. Terimalah ucapan syukur dan permohonan dari umat kesayangan-Mu dalam perayaan ini, dan bagi mereka yang telah kami janjikan doa, kesembuhan bagi yang sakit, rahmat dan berkat rezeki bagi yang kelaparan, perdamaian persaudaraan bagi mereka yang bertikai. Selamatkanlah juga hamba-hamba-Mu dari topik kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua karena kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yesus mempelai yang setia, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Putra-Mu. Dengan perantaraan Yesus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Persatuan kita dalam doa yang Yesus telah wariskan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, seperti Nikodemus kami ingin belajar daripada-Mu, dan karena itu kami mohon jadilah kehendak-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati kami agar kami benar-benar sanggup melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam stasi dan paroki kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, damai kuwartakan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, dan perhatikan iman dan cinta gereja. Kristilah kami sepenuhnya bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Perpaduan tubuh dan darah Yesus yang kita sambut melindungi kita dari yang jahat, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, dan membawa kita sampai kehidupan yang kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, dan bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Pada bakti nomor 377. Ku jalani hidupku ini, tiada yang abadi, semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti, segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna. Lihatlah kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tahta mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, buktikanlah kiranya janji-Mu dan dengarkanlah kami yang berseru mohon bantuan-Mu. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan ditopang oleh iman kepada-Mu, sebagaimana diajarkan kepada kami oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Minggu depan, minggu sengsara pertama, dan setelah itu minggu sengsara kedua atau minggu Palma, dan masuk pekan suci. Sesuai dengan surat Bapakku yang masih dalam WA, tapi pasti suratnya sudah ada di kotak, tanggal 12 Maret 2021, maka mulai minggu depan gereja-gereja di Keuskupan Ruten, terutama beberapa gereja yang selama ini ditutup, Kepikepan Reo Gereja Propireo, Kepikepan Ruten seluruh gereja dalam kota ditambah Cancar, Kepikepan Labuan Bajo Gereja Wekesambi atau Bunda Segala Bangsa dan Gereja Roh Kudus, serta Wenaken, Kepikepan Borong Gereja Borong, Gereja Kisau dan Gereja Werana akan dibuka untuk misa harian dan misa minggu sampai dengan perayaan Pekan Suci. Rincian-rinciannya nanti akan disampaikan. Kemudian ya, yang pertama tetap mengikuti protokol kesehatan, jumlah dibatasi, dan ini tentang bagaimana tata laksana pelayanan Pekan Suci di paroki kita nanti sebentar ada sidang paroki. Saya tidak akan mendahului sebelum itu dibuka dan ini diresmikan atau dirumuskan dalam rapat DPP nanti, sehingga kita bisa tahu bagaimana tata laksananya. Bisa kemungkinan 2 kali perayaan, tidak soal atau 1 kali perayaan, tapi dengan aturan tata protokol kesehatan. Nanti mana yang baiknya nanti di sana akan ada bantang sebentar ini dalam perjumpaan Dewan Inti di Paroki Reo. Yang kedua, disampaikan juga kepada kita sekalian untuk tetap memelihara sebuah disiplin dalam
situasi, ambilkan contoh yang tidak diatur oleh gereja, yang misalnya ada ya seperti kematian, kita juga harus atur jarak ya, kerumunan ya. Makanya pelayanan untuk orang mati nanti ke pastor sebentar, nanti pastor akan mengatur, akan melihat, dan akan hanya ada ibadat penguburan, ya, tidak akan ada sebelum dan sesudah ibadat penguburan. Jika terkonfirmasi orang itu ya COVID, tidak dilayani, kami hanya bisa di gereja seperti almarhum William Parera dan ini sudah kasus terjadi ya, ini sudah alami. Jadi ada contoh model, kalau dia memang terkonfirmasi dia pandemi, maka gereja pastor tidak akan hadir di tempat itu, dia hanya bisa di ibadat perayaan di paroki, di rumah hanya penguburan ibadat, tidak misa. Lalu yang kedua, ada misa malam ketiga atau malam ke-40, umat diwakili. Misalnya ada di gereja Bangkung kalau orang Bangkung ini, misalnya di Kapela Jengkarang kalau Jengkarang dihadiri oleh keluarga inti, seperti yang kami layani atas diri Ibu Yovita Setia Tempari dan Ibu Arnold Tempari, Pak Arnold Tempari. Jadi semuanya berlaku untuk protokol kesehatan dan instruksi nasional dari Presiden, dari kepolisian, dan juga dari keuskupannya. Kami tetap mendoakan dengan cara kami ya. Begitu kita dapat, kita 5 imam di paroki pasti ada misa-misa masing-masing ya, untuk orang-orang yang kita kenal dan mengalami kedukaan itu. Ini kira-kira aturan dan kita harus hindari dan laksanakan peraturan ini dengan baik tanpa mengurangi cinta yang kita ingin persembahkan. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama